Rapat koordinasi dan evaluasi pesantren terpadu Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Cianjur berlangsung Jumat 1 Juni 2012 di Aula Kantor MUI. Dihadiri oleh Ketua dan Pengurus MUI, Pelaksana serta Pembina pesantren. Bertempat di Aula Kantor MUI Kabupaten Cianjur Jumat 1 Juni 2012 berlangsung rapat koordinasi dan evaluasi program pesantren terpadu Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Cianjur. Dihadiri langsung Ketua Umum MUI beserta jajaran pengurus lainnya serta diikuti pelaksana dan pembina pesantren. Setelah melaksanakan 4 kali pembinaan di Lapas Cianjur sejak medio Mei 2012, para pengurus merasa perlu untuk menyelenggarakan evaluasi dan koordinasi yang intensif untuk perbaikan dan penyempurnaan program. Pada kesempatan tersebut, Ketua MUI Kabupaten Cianjur menyampaikan amanat agar para pembina berbaur dan bisa merubah sikap dan perilaku warga binaan. Ia juga mengungkapkan rencana-rencana jangka panjang MUI ke depan terkait keberadaan pesantren terpadu Lapas Cianjur dalam rangka pembinaan mental spiritual warga binaan. Pada sesi tanya-jawab antara pembina dan pelaksana, terungkap banyak kesan-kesan para pembina selama memberikan materi pembinaan di lapas. Sekelumit pengalaman yang mereka kemukakan diantaranya, sebagian besar santri di lapas pada bagian tubuhnya bertato, saat mengikuti pelajaran malah ada yang tiduran di depan rekan dan pembinanya sendiri. Dari laporan para pembina terungkap bahwa masih terdapat keterbatasan sarana penunjang seperti buku tulis, pulpen, papan tulis, dan buku ikro. Namun pihak MUI berjanji akan segera melengkapi segala bentuk kekurangan dalam waktu dekat, termasuk di dalamnya penyempurnaan kurikulum pengajaran. Sementara itu, Ahmad Yani, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Cianjur, menjelaskan bahwa ide dan gagasan ini muncul karena keprihatinannya melihat kondisi warga binaan di lapas dalam hal pembinaan akhlak dan mental spiritual belum maksimal. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya warga binaan yang terpaksa harus kembali ke lapas setelah bebas karena kembali melakukan hal tak terpuji. Sebenarnya berawal dari adanya sebuah pemikiran yang dimana sebelumnya saya melihat tayangan di media elektronik itu beberapa bulan terakhir ini kan kita sering menyaksikan bagaimana kondisi lapas di seluruh Indonesia ini, sehingga saya dalam rangka tidak menafikan sisi baiknya upaya pembinaan, namun saya pandang bahwa upaya pembinaan khususnya yang berkaitan dengan moralitas ini belum bisa dilakukan secara optimal, sehingga bagaimana pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memberikan makan warga binaan, tetapi juga tidak sedikit di antara mereka yang baru keluar saja dari lapas beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian sudah masuk lagi. Artinya kan di sini ada hal yang perlu disempurnakan. Maka setelah kita teliti bahwa ternyata yang paling menonjol adalah pembinaan akhlak, pembinaan moralitas ini yang masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Oleh karenanya kita mengawali menugaskan salah seorang untuk turun ke lapas untuk melakukan observasi bagaimana kondisi warga binaan khususnya di Kabupaten Cianjur ini. Haji Mukhtar Ghazali selaku Direktur Pesantren Terpadu At-Taubah mengatakan bahwa jumlah santri binaannya adalah 835 orang. Laporan para asatid menunjukkan perkembangan pembinaan sangat menggembirakan. Terbukti dengan adanya perubahan kultur para warga binaan, tidak sedikit pengakuan santri yang dibinanya merasakan manfaat bahkan sampai terharu ketika santri harus meninggalkan pesantren karena bebas. Hari ini tercatat sejumlah 835 orang santri. Ya, kemudian dari koordinasi atau evaluasi pada hari ini, apa yang Bapak peroleh dari pembinaan? Alhamdulillah itu semua yang saya dengar dari laporan dari masing-masing dewan asatid itu sangat menggembirakan dan perubahan yang sangat signifikan karena jauh berbeda dengan sebelum berada pesantren terpadu ini. Sampai-sampai ada yang melanjutkan pesantren dan anak yang di pesantren ada juga yang sambil menangis karena keterbatasan waktu yang mereka lakukan selama berada di pesantren terpadu ini. Ya, kami dengar sarana dan prasarana belum mencukupi nih Pak selama 4 pertemuan ini. Bagaimana upaya dari Bapak sebagai pimpinan atau ketua? Betul, itu
saya juga sangat memikirkan untuk sarana dan prasarana ini, karena ini kan satu keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran dan keterbatasan dan sebagainya, apalagi masalah ruang belajar itu yang mungkin yang pasti itu akan mengganggu dari Klobin 1 dan Klobin 2 itu yang saya pikirkan itu. Ya, ini tadinya tuh kalau bisa itu seperti ada ruangan khusus seperti sekolah atau di yang lain, itu sayangnya seperti itu. Tapi untuk hari ini atau bulan ini mungkin tidak bisa sampai ke arah sana. Ya mungkin ini berjalan dengan seadanya saja. Ya mudah-mudahan kalau istilah pesantren, belajar di teras pun jadi. Di balik kesuksesan programnya, Kiai Haji Mukhtar Ghazali mengakui ada kekurangan sarana prasarana, namun itu menjadi pemikiran para pihak yang terlibat. Kesiapan mental, kesabaran, dan keikhlasan para pembina rupanya menjadi kata kunci dalam pembinaan mental spiritual para santri di lapas. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur.